Selamat datang di channel saya, Kansa C. Kalau formasi, saya kira setiap tahun Pak Menteri selalu menyiapkan formasi 1 juta lebih, tapi serapan paling 50%, Pak. Karena mereka juga tidak mengusulkan karena tadi dari aspek anggaran memang tidak bisa untuk menggaji secara penuh. Nah mungkin dengan paruh waktu itu menjadi salah satu solusi Pak untuk bisa itu. Barangkali itu Pak tambahan, makasih. Baik, makasih Bapak sekalian. Jadi kami siapkan formasi, tapi yang terserap formasi itu kurang lebih rata-rata 50%. Jadi daerah tidak menyerap dan kementerian lembaga dari formasi yang kami siapkan. Sementara padahal mereka membutuhkan. Ini jadi problemnya sebagian di daerah memang ini. Karena daerah tidak mengusulkan formasi kepada kami. Kemudian terkait dengan netralitas ASN, kami akan jaga betul terkait dengan netralitas. Izin Pak Ketua, sebelum masuk ke netralitas ASN ini, tadi masih juga berkaitan dengan P3 paruh waktu tadi itu. Karena kita tahu persis bahwasanya kemampuan APBD masing-masing daerah itu sangat-sangat variatif dan ada kecenderungan mereka tidak mau membebankan APBD mereka dengan dana untuk yang sebagian besar kita ketahui bahwa mereka itu kan sebagian besar sudah terbeban ke honorarium segala macam dan penggajian. Itu yang coba kita hindari sehingga kadang-kadang termakan biaya pembangunan mereka. Oleh karena itu barangkali apakah tidak bisa kita bicarakan ini ke pihak Kementerian Keuangan agar ada sedikit keseragaman, tidak semata-mata tergantung kepada kemampuan APBD di daerah. So kalau itu kita biarkan, tetap juga persoalan honorarium ini tidak akan selesai tuntas walaupun mereka sudah diberi bernama P3K. Tapi kalau kecenderungannya P3K paruh waktu dan mereka ini merupakan bagian terbesar dari honorarium yang kita mau jelmakan dan masih juga mereka itu hanya bertukar nama saja, saya kira tidak ada solusinya. Jadi barangkali mungkin ini kita coba bicarakan untuk satu ketika dalam undang-undang kita kan suatu ketika ini P3K sudah tidak akan ada lagi karena kita kecenderungan membawa mereka menjadi pegawai negeri sipil yang punya NIP, yang punya dana pensiun, yang dapat jabatan struktural, seperti itu kecenderungan kita. Walaupun tetap kita bedakan soal pendidikan mereka, soal lama pengabdian mereka dan apa yang mereka kerjakan selama ini. Tetap juga memang paruh waktu itu tetap ada. Tapi jangan karena ketidakmampuan APBD mereka kita letakkan sebagai bagian dari paruh waktu. Jadi perlu kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Saya kira demikian pemikiran saya. Terima kasih. Silakan. Ya, setuju Pak Ketua. Kami berulang kali menyampaikan kepada Ibu Menteri. Karena case-nya terjadi bukan hanya ke orang lain. Waktu saya jadi bupati terjadi case itu. Kita diminta merekrut P3K di akhir jabatan. Karena katanya akan ada anggaran dari pusat, kita rekrut 2.000 orang. 2.000 orang kita rekrut lulus itu. Berapa Bapak gaji? 160 miliar. Tiba-tiba nggak ditransfer dari pusat. Wah, pening kepala kita. Loh, betul ini terjadi nyata. Nah, untungnya kami di sana ada uang PAD masih ada. Teman-teman kami, mereka nggak dikasih formasi, sudah diterima tapi nggak bisa karena duitnya nggak ada. Itu yang terjadi sampai membakar kantor bupati dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nah, inilah kami kemarin duduk terus dengan tim Kementerian Keuangan. Ini gimana teknisnya ini supaya dibantu. Karena kalau tidak nanti daerah tidak akan mengusulkan formasi. Karena terbukti di banyak daerah sudah mengusulkan formasi, duitnya nggak ditransfer. Kalau nggak digaji, akhirnya apa? Melampaui dari 30%. Kami setuju Pak, misalnya nanti kami diundang tim Kementerian Keuangan ke kantor ini bersama-sama. Untuk beresin ini. Kira-kira berapa persen yang dialokasikan untuk pegawai. Dan seterusnya. Sehingga ini kan ada undang-undang tentang belanja pegawai di daerah. Nggak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% nggak dapat DI di daerah ini. Ini yang teriak semua kabupaten kota sekarang. Karena struktur belanja pegawainya udah di atas 45%, maka dia nggak dapat dana insentif dan dia tidak dapat reward. Nah inilah maju mundurnya izin khusus soal ini karena kita bersepakat untuk menuntaskan dengan Kemendagri, kemudian dengan kami sama Kementerian Keuangan. Kira-kira gitu. Supaya nanti ini beres tidak seperti sekarang. Ini kan masalah di daerah dibawa ke forum ini kan.
Nanti beres masalah forum ini ganti bupati nambah lagi. Jadi kesini lagi masalahnya nggak selesai-selesai. Insya Allah ini sampai akhir periode Bapak nggak selesai kalau modelnya begini ini. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya kira satu lagi, Saudara Menteri. Tadi kita sepakat kita akan semua basicnya on data, ya. Nah, sekarang sudah sampai tahap verifikasi dan validasi kerjasama dengan BPKP. Nah, tadi yang kita anggap tidak tertampung-tampung itu pintu masuknya kemana nih? Masih bisa dibuka? Terus caranya gimana tuh? Baik, ini nanti mesti kita klasifikasi Bapak. Jadi tadi kan banyak data ini, kami minta langsung cek dulu. Pertama, dia ini dulu statusnya apa? Ini kan biasa, kepala dinas ini memasukkan orang di kegiatan, yang itu kontraknya tahunan. Jadi misalnya saya udah melarang ini jadi bupati, tiba-tiba kepala dinas PU masukin orang tapi gajinya di dinas tadi itu. Nah dia kontrak tahunan, karena kontrak tahunan setiap tahun bisa diberhentikan. Tapi karena ini lebih dari 2 tahun sehingga dia diminta dimasukkan di tenaga honorer. Inilah yang mungkin Pak Junimat perlu diklarifikasi data tadi. Padahal dia hanya dengan kepala dinasnya. Nah dulu kenapa ini tidak ditandatangani bersama bupati, karena kalau bupati takut jadi ASN tadi. Nah inilah yang nanti diklasifikasi apakah dia selama ini masuk di kegiatan. Kadang kepala dinas tuh masukkan anak-anak di kegiatan. Oh kegiatan ini, jadi tidak dimasukkan statusnya di kepegawaian. Begitu lebih dari 2 tahun dia nuntut karena tidak dimasukkan. Nah inilah yang perlu diklarifikasi kira-kira gitu terkait dengan apa namanya data-data tadi. Oleh karena itu kami fokus data ini. Disinilah maka kami minta surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala daerah. Kalau nggak ada surat pertanggungjawaban mutlak, datanya dari mana? Harus diverifikasi semua. Maka kemarin yang ada surat pertanggungjawaban mutlak itulah mestinya ini beresin dengan kepala daerah dan DPR. Ada kemarin caranya Pak Ketua, mereka yang tidak masuk pada dasar dengan DPRD. Pansus di DPRD, dites, dicek. Oh ternyata betul, 1/4-nya harus masuk, tapi 75% memang nggak masuk. Nah, dengan DPRD-nya mesti diberesin. Baru masukkan surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala daerah. Kira-kira gitu. Nah, kami punya step Pak Ketua. Yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. 1 melalui Kemenpan Pan-RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu. Jika mereka benar, nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproseskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan. Kan gitu Pak Agus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, enggak kan, jadi otomatis. Ya jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data terdata apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Iya, bakal langsung, iya. Gitu. Pimpinan. Silakan. Ya, makasih pimpinan. Ada beberapa pertanyaan saya Pak Menteri yang belum dijawab. Bagi saya tidak ada persoalan kalau memang waktunya sudah kasih mungkin tertulis berkaitan terhadap masalah eselonisasi, masalah fungsional. Kemudian yang lebih penting menurut saya, tadi Pak Ketua juga sudah bertanya, saya juga menekankan kembali tentang Pak Alek. Bagaimana status beliau dan lain sebagainya. Jadi status beliau ini P3K. Jadi P3K setiap 2 tahunan memang
mereka bisa terus bisa lanjut. Tapi yang penghasilan Pak Alex sebelum di sini jauh lebih tinggi dibanding masuk ke sini lebih rendah. Nanti saya sampaikan lewat darat. Jadi sebelum di sini komisarisnya menghasilkan ya banyak. Begitu jadi P3K di sini penghasilnya turun, masalahnya banyak. Setiap hari didatengin honorer. Kalau waktu dulu kan yang datang direksi-direksi. Jadi pengabdian Pak Alex luar biasa, kira-kira begitu. Jadi pahalanya banyak. Nah, cuman kita nggak bisa nginjek pahala, sudah kita doakan, menginjak pendapatan tadi yang nggak ada. Nanti ngobrol kira-kira itu. Ya, enggak, masuk gini, concern kami sebetulnya ya mungkin dia lebih sejahtera di luar LB. Tapi concern kami selama ini yang ditunjuk, yang direkomendasiin oleh kementerian kan Pak Alex. Iya, iya. Dan kita jangan sampai gini, ganti orang ganti kebijakan itu loh. Betul. Nah, itu yang kita nggak mau. Tidak, Pak. Nah, itu yang kita ini kira-kira gitu ya. Oke. Karena frequency kan udah hampir sama, karena udah berbulan-bulan kita bersama, kira-kira itu. Setuju Pak Ketua, ganti orang tidak boleh ganti kebijakan, maka kita kawal bersama. Nanti kita update termasuk konsinyering dari pasal-pasal di PP yang akan kita bahas. Dan saya udah telepon Pak Alex, sewaktu-waktu Pak Alex nanti akan kita ajak bicara. Cuman soal tadi, tukinnya tadi nggak cukup. Pak Alex sudah mendharma baktikan ide gagasan luar biasa. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Ayo,